Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 Aljabar. Aljabar dalam kalimat matematika. Pokok bahasan kalimat matematika menggunakan huruf atau variabel. Ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka pada halaman 62 sampai 64 untuk siswa kelas 7 SMP. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menyusun pernyataan tentang hubungan antar bilangan dengan kalimat matematika dengan menggunakan huruf atau variabel. Coba kita diskusikan pada soal halaman 60 dan 61. Jika banyaknya persegi bertambah, bagaimana perubahan kalimat matematika yang digunakan untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan? Mari kita cermati cara Yuni berikut ini. Ini banyaknya persegi. Kita perhatikan persegi ini. Ini satu persegi, namun banyaknya lidi ada 4 buah. Ini banyak persegi ada 2 buah persegi. Dan banyaknya lidi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 buah. Yang ini perseginya sebanyak 3 buah, namun lidinya sebanyak 10 buah. Ini banyak perseginya sebanyak 4 buah, banyak lidinya adalah 13 buah. Jadi ke bawah itu akan bertambah sebanyak 3 buah. Bertambahnya misalkan ini adalah 4, bertambahnya di sini 1, 2, 3. Sehingga menjadi 7. Yang 7 akan bertambah 3 kembali, 1, 2, 3. Sehingga kalimat matematikanya yang 1 yang berwarna merah ini ditambah 1 kali 3. Awalnya 3. Karena ada 2 persegi, maka 2 kali 3. Kalau 3 persegi, 3 kali 3, dan seterusnya. Sehingga dari sini dapat dituliskan 1 ditambah ini adalah banyak kotak, yaitu A dikali 3. Atau dibalik di sini menjadi 1 ditambah 3 kali A. Contoh 1. Gunakan metode diskusi tadi pada halaman sebelumnya untuk menentukan berapa lidi yang dibutuhkan untuk membuat 20 persegi dan berapa lidi yang diperlukan untuk membuat 30 persegi. Kita harus ingat persamaan matematikanya yaitu 1 ditambah 3 kali A. Nah, A di sini bisa diganti dengan berapa banyak persegi. A di sini artinya banyak persegi. Sehingga kalau 20 persegi, 1 ditambah 3 kali 20. Diingat, di sini ada 2 operasi yaitu penjumlahan dan perkalian. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. 1 ditambah 3 kali 20, 60. 60 tambah 1, 61. Sehingga banyak lidi adalah 61 buah untuk 20 persegi. Jika untuk 30 persegi, maka kita substitusi ke A menjadi 1 ditambah 3 dikali 30. Ada 2 operasi penjumlahan dan perkalian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. 1 ditambah 3 dikali 30, 90, ditambah 1 sama dengan 91. Sehingga saat perseginya sebanyak 30 persegi, maka banyak lidi adalah 91 buah. Soal 2. Pada kalimat matematika di halaman 60 dan 61, jika kita menggunakan cara Heru untuk menentukan banyak lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi, maka kalimat matematikanya adalah 4 ditambah 3 dikali dalam kurung
A dikurangi 1. Lengkapi penjelasan di bawah ini dengan mengisi tanda kotak ini dengan bilangan atau kalimat matematika. Kita harus ingat susunan banyak persegi tadi. Banyak lidi yang diperlukan untuk membentuk persegi pertama adalah, ini adalah persegi pertama, banyak lidinya adalah 1, 2, 3, 4. Maka sebanyak 4 buah. Setelah membuat persegi pertama, kita perhatikan untuk persegi yang kedua, ini ada 4 buah. Dan ditambahkan 1, 2, 3. Maka penambahannya adalah 3 buah lidi. Untuk membentuk persegi lagi, jika persegi pertama tidak disertakan, maka ada A persegi. Jadi, banyaknya persegi adalah A-1. A di sini banyaknya persegi karena dikurangi oleh 4 buah ini dan banyak persegi. Kesimpulannya, kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan adalah 4 ditambah 3 dikali banyak persegi, yaitu A-1. Soal 3. Menggunakan pendekatan pada soal 2, tentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 20 persegi dan 30 persegi. Bandingkan jawabanmu dengan jawaban di soal 1. Kita harus ingat persamaan soal 1, yaitu 1 ditambah 3 dikali A. Kita bahas kembali untuk 20, kita substitusi ke A. 1 ditambah 3 dikali 20. 1 ditambah 60 atau sama dengan 61. Ini untuk yang 20. Bagaimana untuk yang 30? 1 ditambah 3 kali 30. 1 ditambah ini 90 menjadi 91. Kita bandingkan dengan menggunakan pendekatan pada soal 2, yaitu rumusnya 4 ditambah 3 dikali A dikurangi 1. A-nya kita ganti dengan 20. Maka menjadi 4 ditambah 3 dikali A-nya menjadi 20 dikurangi 1. Di sini ada 3 operasi, yaitu penjumlahan, perkalian, dan kurung. Kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu, menjadi 4 ditambah 3 dikali 20 dikurangi 1, 19. Di sini ada 2 operasi, penjumlahan dan perkalian. Kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. 4 ditambah 3 dikali 19, 57. Ditambah 4 sama dengan 61. Sehingga jawabannya adalah sama. Untuk 30, kita substitusi 4 ditambah 3 dikali 30 dikurangi 1. 4 ditambah 3 dikali 30 dikurangi 1, 29. Kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. 4 ditambah 3 kali 29, 87. Kita tambahkan dengan 4 menjadi 91. Sehingga jawabannya adalah sama. Nomor 4. Dengan menggunakan soal 2, dapatkah kamu menyatakan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi? Kita harus ingat persamaan pada soal 2, yaitu 4 ditambah 3 dikali A dikurangi 1. Dengan menggunakan sifat perkalian distributif, kita kalikan terlebih dahulu. 4 ditambah 3 dikali A, 3A. 3 dikali 1, 3. Diingat di sini operasi pengurangan, dikurangi 3 kali 1, 3. Dengan menggunakan sifat komutatif, ini pengurangan 3 taruh di depan. 4 dikurangi 3 ditambah 3A. 4 dikurangi 3
1 ditambah 3A. Ini sama dengan persamaan soal 1. Sekarang kita akan belajar. Tujuan pembelajaran ini yaitu siswa mampu menjelaskan hubungan antar besaran dengan menggunakan bentuk aljabar. Contoh 1, kita dapat menyatakan berat 5 kotak yang masing-masing beratnya A sebagai 5 kali A. Karena kotaknya ada sebanyak 5 dan beratnya adalah A, ini bisa ditulis A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak 5. Maka penulisan aljabar bisa dituliskan 5 dikali A. Atau kita tanpa menulis tanda perkalian ini, kita tulis 5A. Soal 5, tentukan total berat kotak di contoh 1 jika masing-masing beratnya adalah 12 kg. Kita harus ingat contoh 1, persamaannya adalah 5 kali A, di mana A-nya adalah 12 kg. Sehingga berat semuanya yaitu 5 dikali 12. Sama dengan 60 kg. Atau kalau kita misalkan di sini A-nya adalah 12, kita jumlahkan 12 ditambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 sama dengan 60 kg. Ini kalau tidak menggunakan aljabar. Ini adalah perhitungan yang menggunakan aljabar. Disinilah fungsi kita belajar aljabar itu. Soal 6, nyatakan besaran-besaran berikut ini dengan menggunakan bentuk aljabar. Nomor 1, total harga 8 satuan, masing-masing harganya adalah X rupiah. Sehingga penulisan aljabarnya nomor 1 adalah 8 dikali X. Atau nantinya bisa ditulis 8X. Nomor 2, kembalian yang diterima ketika membeli barang seharga A rupiah dengan uang selembar 10.000 rupiah. Sehingga penulisan aljabarnya adalah 10.000 dikurangi A. Karena ini adalah kembalian. Nomor 3, panjang sepotong pita yang diperoleh dengan memotong pita sepanjang X meter menjadi 4 bagian. Artinya pita itu sepanjang X meter dibagi 4. Karena dibagi, maka penulisan aljabarnya adalah X dibagi 4. Contoh 2, berapa biaya total untuk membeli A pensil yang masing-masing harganya adalah Rp6.000 dan B buku masing-masing Rp10.000. Kita bahas untuk yang pensil, harganya A pensil dengan harga masing-masing Rp6.000. Sehingga penulisannya A dikali 6.000. Atau angka yang ditaruh di depan menjadi 6.000 dikali A. Atau bisa kita tulis tanpa perkalian, yaitu 6.000 A. Sedangkan B buku masing-masing harganya adalah 10.000. Menjadi B dikali 10.000. Atau bisa ditulis angka ditaruh di depan 10.000 dikali B. Atau bisa ditulis tanpa perkalian 10.000 B. Dari dua persamaan ini kita gabungkan karena ada kata dan, berarti 6.000 kali A ditambah 10.000 kali B. Atau bisa ditulis 6.000 A ditambah 10.000 B. Soal 7.
Tentukan harga total 5 pensil dan 3 buku pada contoh 2. Kita harus ingat persamaan soal 6, yaitu 6.000 A ditambah 10.000 B, di mana A adalah pensil, B adalah buku. Pensilnya di sini ada 5, sehingga 6.000 dikali A kita ganti dengan 5 ditambah 10.000 dikali B, B-nya adalah 3. 6.000 dikali 5, 30.000 ditambah 10.000 dikali 3, 30.000. 30.000 ditambah 30.000 adalah 60.000. Soal 8. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Nomor 1. Total harga X prangko masing-masing harganya Rp520 dan Y prangko seharga Rp820. Nomor 1 ini bisa ditulis X prangko dikali Rp520 dan kata dan menggunakan tambah, Y prangko dikali 820, atau angka kita taruh di depan, 520 kali X ditambah 820 kali Y. Nomor 2. Berat total 3 barang masing-masing seberat A gram dan sebuah barang seberat B gram. Kita tulis 3 barang, 3 beratnya adalah A gram, dan kita operasikan dengan tanda penjumlahan. Sebuah barang berarti kita tulis 1 seberat B dikali B, atau bisa ditulis 3 kali A ditambah 1 kali B, bisa tanpa menuliskan angka 1 ditambah B. Demikian pembelajaran aljabar pada kalimat matematika menggunakan huruf atau variabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.